Bermula saat zaman penjajahan, masa di mana ketidakberdayaan mencengkeram kehidupan rakyat. Suasana terasa sangat kelam. Masyarakat hidup dalam ketakutan, takut akan pembantaian, takut akan derap sepatu para penjajah. Ditambah lagi dengan munculnya berbagai misteri kehidupan. Banyak sekali cerita-cerita yang jarang tersorot. Namun, di antara semua itu, ada satu cerita yang sangat menarik. Di salah satu kecamatan di Jawa Barat, yaitu Kecamatan Pakenjeng. Nenekku bercerita tentang kisah sosok Aki Uli, seorang kakek tua yang sangat sederhana, namun sangat disegani. Ia bukanlah orang sembarangan. Nenekku berkata, Aki Uli mempunyai kesaktian yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Tubuhnya tegap, rambutnya memutih, tetapi sorot matanya tak pernah padam. Ia selalu menatap tajam dengan sorotan mata yang menusuk bagaikan pedang. Bahkan seakan mampu menembus jantung orang yang berani menatapnya. Ia seolah menyimpan beribu rahasia yang tak mampu dipahami orang-orang di sekitarnya. Yang paling menarik dari hal ini, konon Aki Uli mempunyai kekuatan gaib. Hal itu dikaitkan dengan kekebalannya terhadap senjata apapun. Peluru senapan yang ditembakkan ke tubuhnya tak pernah menembus. Pedang panjang yang dihunus tak mampu melukainya. Api panas tak bisa membakar tubuhnya. Bahkan racun pun tak pernah mampu membuatnya mati. Masyarakat percaya Aki Uli mempunyai ilmu kebal, warisan turun-temurun dari leluhur yang hanya diturunkan kepada orang-orang terpilih. Nenekku, yang saat itu masih sangat kecil, pernah dirawat langsung oleh Aki Uli. Baginya, Aki Uli adalah sosok penyayang, baik hati dan lembut. Ia sering mengusap kepala anak-anak dan menenangkan tangisannya. Meski di tengah hiruk pikuk suara tembakan penjajah, namun di balik kelembutannya ada wibawa yang membuat siapapun tak berani menentangnya. Karena itulah para penjajah takut dengan Aki Uli. Mereka menganggap hal yang terjadi pada lelaki tua itu aneh dan mustahil. Mereka sering berpikir, mana mungkin lelaki tua ini tak bisa terbunuh dengan berkali-kali ledakan peluru dan beberapa tusukan pedang? Mustahil. Keistimewaan Aki Uli memang benar-benar tak terbantahkan. Peluru, golok, pedang, tak ada yang bisa melukainya. Karena khawatir keberadaan Aki Uli mengancam ketenangan mereka, para penjajah mulai menyusun rencana. Mereka menebar fitnah keji, mencemarkan nama baik Aki Uli, menyebutnya sebagai dukun hitam, sekutu iblis, bahkan pengkhianat. Para penjajah sangat berharap lelaki tua itu dibenci masyarakat. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang gelap, suara jangkrik terdengar jelas. Tirai rumah bergemerisik, angin berseok menjerit. Tak lama kemudian, suara senjata meletus keras. Lolongan anjing saling bersahutan. Para penjajah mengepung rumah Aki Uli.
Mereka mengejarnya sambil mengacungkan senjata, menembakkan peluru senapan berkali-kali ke arahnya. Namun hasilnya tetap sama. Tubuh Aki Uli benar-benar menolak segala senjata yang mengenai dirinya. Setelah hampir putus asa, pihak penjajah mendengar desas-desus bahwa Aki Uli tidak akan mati dengan senjata yang mereka pakai. Ia hanya dapat dikalahkan dengan ganani, senjata haur atau bambu yang hanya tumbuh di tepi sungai tua, tempat yang jarang dilewati orang. Batang ganani itu berwarna hitam kehijauan, kulitnya keras seperti besi, dan ujungnya runcing serta tajam seperti pisau. Setelah mendapatkan ganani yang dimaksud, seorang tentara berlari dan mencoba menusuknya ke tubuh Aki Uli. Untuk pertama kalinya, darah mengalir dari tubuh lelaki tua itu. Ia menghembuskan napas terakhir, menatap ke langit dengan senyum. Lalu tubuhnya perlahan rebah. Pada saat yang sama, tiba-tiba angin berembus kencang. Lampu-lampu dan obor padam. Dari hutan terdengar suara aneh, seperti tangisan bercampur jeritan. Para tentara panik. Sebagian dari mereka jatuh tersungkur tanpa sebab. Hanya nenekku yang pada saat itu melihat dari kejauhan, bersembunyi sambil menutup mulut agar tangis dan isaknya tak terdengar. Aki Uli akhirnya berhasil dilukai. Namun anehnya, jenazahnya tak pernah ditemukan. Hingga hari ini, senjata yang digunakan tentara penjajah untuk membunuh Aki Uli masih diyakini masyarakat memiliki kekuatan gaib. Mereka percaya ganani, bambu hitam itu, dapat menembus pertahanan gaib atau kesaktian seseorang. Cerita Aki Uli dan senjata ganani hanyalah sepotong kisah dari berbagai cerita kehidupan. Nenekku berkata bahwa ia tak pernah melihat jasad terakhir Aki Uli dengan jelas. Sebagian orang percaya ia hilang ditelan bumi. Namun dari semua itu, aku hanya mengingat pesan nenekku bahwa sekuat apapun manusia, sehebat apapun kesaktian atau kelebihan yang dimiliki, semua itu ada karena kehendak Tuhan semata. Pada akhirnya, tidak akan ada satupun makhluk yang bisa menandingi kekuasaannya.